Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Nun Wawra, di mana kita bersama-sama menjelajahi keindahan dan kedalaman ajaran Islam. Saya berharap saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Amalan benarang kubur yang wajib diamalkan muslim agar kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan diri dari siksaan api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi SAW tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya, memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara: dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini di dalam kitab Sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas, apa saja amalan penerang kubur itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan yang pertama ialah mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal. Maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis sahih, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang selanjutnya yaitu perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang ketiga ialah doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni adalah doa dari anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang keempat ialah membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kelima adalah doa selamat di alam kubur dibaca pada saat tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab atau siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Amalan yang keenam adalah membaca surat Al-Mulk. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kendati demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmizi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. Amalan yang ketujuh adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan perbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sukaratul maut dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Busrul Karim, Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asin, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Amalan yang kedelapan adalah membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. Amalan yang terakhir adalah melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih telah menemani. Jangan lupa untuk subscribe agar tetap terhubung dengan konten Islami terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.